Kolam rendam kami, kolam ini, telah melayani kami dengan baik selama 3 musim penggunaan. Dan saya berharap akan terus membuat kami senang di saat cuaca panas. Keunikan wadah ini adalah 90%-nya terbuat dari Penoplex yang ringan. Penoplex adalah semacam styrofoam berwarna oranye. Pembuatan kolam rendam ini sangat sederhana, mudah, dan murah. Ini cuplikan dari musim pertama pemakaiannya. Di kolam rendam ini, Anda tidak hanya bisa menyegarkan diri dengan baik, tetapi juga bisa menggunakan cadangan air yang dipanaskan matahari untuk menyiram kebun. Dengan menggunakan pompa murah bernama Rucik, saya mengatur penyiraman yang nyaman untuk kebun sayur dan juga halaman rumput. Saya sangat puas dengan kolam rendam itu, sehingga di tahun yang sama, saya memutuskan untuk membuat jalur menuju ke sana, yang juga 90%-nya terbuat dari Penoplex. Tahun berikutnya, saya membeli pompa celup yang lebih mumpuni. Dengan bantuan pompa itu, saya menyiram bedengan hangat tinggi yang baru dibangun, yang dindingnya juga 90%-nya terbuat dari Penoplex. Dalam cuplikan ini, kolam rendam berada menjelang musim ketiga. Segera setelah selesai membuatnya, saya merilis video. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk menceritakan semua tahapan pembangunan ini. Jika Anda berhasil membengkokkan Penoplex, berarti setelah pekerjaan sudah selesai. Ketebalannya hanya 3 cm. Setelah beberapa waktu, saat saya melihat-lihat di internet, saya mulai menemukan video di mana para penghobi utak-atik mencoba mengikuti cara saya. Dan tidak selalu mereka berhasil melakukannya semulus yang saya lakukan. Natalia Pereverzeva, dari kanal dengan nama yang sama, membuat versi kolam rendam seperti ini yang sangat bagus. Finishing dekoratifnya benar-benar fantastis. Namun, setelah menonton videonya, saya menyadari bahwa pada beberapa bagian yang menurut saya mudah, dia justru mengalami kesulitan. Natalia adalah seorang blogger terkenal. Dia membuat video-video yang menarik. Karena itulah, saya tahu tentang kesulitannya. Bayangkan berapa banyak lagi pengrajin rumahan yang tidak membuat video. Dan mereka juga bisa saja menghadapi kesulitan serupa. Tapi kita sama sekali tidak tahu tentang itu. Mungkin semua ini karena saya selalu terburu-buru. Dan pada beberapa detail pembuatan, saya tidak memberikan penekanan yang cukup. Oleh karena itu, saya ingin memperbaikinya dan segera mempublikasikan video ini. Setelah menontonnya, kolam mini seperti ini akan bisa dibuat bahkan oleh mereka yang seumur hidupnya belum pernah memegang sesuatu yang lebih berat dari sendok. Jadi, mari kita bahas satu persatu. Halo semuanya, channel Aguya Syakosyak tentang inovasi super murah. Pertama-tama, saya membuat permukaan lembaran menjadi kasar dengan mata gergaji kayu yang dilepas dari pegangannya. Bahan XPS rapuh jika ditekuk. Namun, jika di salah satu sisi ditempelkan potongan jaring kaca plester dengan busa lem bangunan, maka material tersebut bisa ditekuk dengan tangan kosong. Pertama-tama, saya secara bertahap menekuk satu sisi. Kemudian, saya secara bertahap menekuk sisi kedua. Setelah itu, saya beralih ke bagian tengah. Setelah membengkokkan, sebaiknya lembaran tersebut diposisikan dalam keadaan melengkung selama setengah jam. Jaringannya sudah menjalankan fungsinya dan bisa dilepas. Tapi jaringannya bisa digunakan kembali. Menurut saya, tangan saya tidak terlalu kuat. Tapi tahun lalu, saya membengkokkan Penoplex dengan cukup hebat. Tapi saya bisa bilang, memang butuh tenaga juga. Mungkin keinginan untuk segera terbebas dari panas lah yang memberi saya kekuatan. Sebenarnya, tidak ada yang sulit. Semuanya ada di video. Saya hanya perlu membengkokkan 8 lembar. Tidak ada satu pun yang patah. Lembar ke-8 berhasil saya bengkokkan dengan sangat rapi. Seperti yang Anda pahami, ini bukan keajaiban editing video. Tidak ada trik di sini. Semuanya terjadi di depan mata Anda. Hanya saat saya membuat sofa taman, yang 90%-nya terbuat dari EPPS, ada beberapa kesalahan. Dan lembarannya sempat patah 2 kali. Tapi di sana memang dibutuhkan radius lengkung yang sangat kecil. Natalia juga tidak berhasil membengkokkan Penoplex. Itu selalu patah di tangannya. Dan dia hanya bisa mendapatkan bentuk bulat dengan merekatkan potongan-potongan kecil Penoplex satu sama lain. Ketika saya mencoba membuat sarang lebah bulat dari Penoplex, saya membuat alat sederhana dari baki. Ini adalah alat tekuk Penoplex. Dengan alat ini, Penoplex bisa ditekuk dengan radius yang sangat kecil. Dan jika memang masalahnya ada pada kekuatan tangan, dengan Penoplex Sogip pekerjaan seperti ini jadi jauh lebih mudah. Dengan alat ini, EPPS bahkan bisa digulung seperti gulungan. Untuk benar-benar memperjelas semua hal tentang pembengkokan material seperti ini, mari kita pindah ke masa sekarang. Saya dengar banyak orang mengalami masalah saat membengkokkan Penoplex Technoplex abu-abu. Sekarang, kita akan cek semuanya. Saya membuat permukaan kasar pada lembaran uji di kedua sisinya dengan gergaji kayu. Sama seperti pada yang oranye. Saya memotong sepotong jaring kaca yang kuat sesuai ukuran lembaran. Sampel uji kedua juga akan menggunakan yang abu-abu.
yaitu IPPS yang sudah kasar dari awal. Saya menggunakan jaring kaca berkualitas baik, yang tidak mudah hancur menjadi benang-benang terpisah. Sebaiknya, lem dibiarkan selama beberapa menit agar sedikit mengeras. Lem sudah agak mengeras, saya menempelkan jaring pada sampel pertama. Setelah menganalisis video Natalia, menurut saya dia terlalu menghemat lem busa. Pada awalnya, saya sarankan jangan pelit menggunakan lem. Setelah Anda terbiasa, setelah melipat setidaknya 2 atau 3 lembar, garis-garis lem bisa dibuat lebih jarang. Saya menempelkan pada sampel kedua. Jaringnya memang harus benar-benar ditempelkan, bukan asal ditempel saja. Saya memasukkan sampel pertama ke dalam busa agip. Saat penentuan. Lembarnya sangat cepat patah. Sepertinya, XPS abu-abu memang bisa bermasalah saat ditekuk. Saya akan coba menekuknya lebih jauh dari tepinya. Menurut saya, bahan abu-abu ini lebih kaku dibandingkan yang oranye. Saya harus mengeluarkan tenaga lebih banyak. Saya juga tidak suka suara retakan yang sering terdengar. Kadang-kadang, XPS retak. Memang, ada beberapa retakan yang terlihat jelas. Tapi pada dasarnya masih bisa ditekuk. Tidak bisa ditekuk pada radius kecil. Tapi untuk radius besar yang dibutuhkan untuk bak mandi, masih bisa. Kesimpulannya, material ini secara bersyarat layak digunakan. Saya langsung memasukkan sampel ujian kasar ke dalam alat. Bersambung. Bersambung. Teman-teman, tapi ini lain cerita. Ini bisa ditekuk sama baiknya dengan yang oranye. Dan tidak ada tanda-tanda retakan sedikit pun. Kesimpulannya, ini cocok untuk ditekuk dengan radius berapapun, sama seperti yang oranye. Karena sudah terlanjur begini, mari kita coba tekuk juga styrofoam putih biasa. Sudah lama saya ingin mencoba ini. Ini adalah lembaran styrofoam Fasap dengan kerapatan 25. Dan ini adalah lembaran dengan kerapatan 15 yang sangat terasa saat disentuh. Bahan ini baru bagi saya, jadi saya tidak pelit lem. Terutama di sisi-sisi pendek. Di bagian tepi, jaring harus direkatkan sebaik mungkin. Itu kata intuisi saya. Saya yakin, pasti bisa dibuat alat pelengkung penoplex yang lebih canggih, sehingga tidak perlu lagi menempelkan jaring sebelumnya. Untuk kebutuhan rumah tangga kecil, kebanyakan dari kita hanya perlu melengkungkan beberapa lembar saja. Jadi, menurut saya tidak ada gunanya repot-repot membuat alat yang lebih canggih. Menempelkan jaring itu memakan banyak waktu. Teman-teman, styrofoam dengan kepadatan 25 itu benar-benar mantap. Melengkungkannya itu sangat menyenangkan. Ketebalan semua sampel yang diuji adalah 3 cm. Benar-benar bisa ditekuk dengan sempurna. Tapi styrofoam putih
Tidak seperti XPS memiliki daya serap air yang tidak nol. Jadi, ide untuk menggunakannya juga sebagai bahan kedap air mungkin tidak berhasil. Namun, untuk bentuk arsitektur kecil yang unik, ini sangat cocok. Kesimpulannya, sangat cocok. Setelah melepas jaring, membengkokkan dan meluruskan material harus dilakukan dengan hati-hati. Dan ini adalah styrofoam dengan kepadatan 15 oleh redaktor. Sukiasvili VE adalah seorang master dan musisi yang luar biasa, Mikhail. Dalam videonya, dia menunjukkan bahwa dari potongan-potongan styrofoam dan kayu bekas, dalam beberapa jam saja bisa membuat alat musik tradisional untuk anak-anak dan orang dewasa. Mikhail memberitahu saya bahwa banyak bangsa, termasuk Belarusia, pada zaman dahulu memiliki biola rakyat dengan berbagai bentuk dan nama, Sukiasvili V. Saat ini sudah terlupakan. Secara keliru, dianggap bahwa alat musik tradisional ini memiliki suara yang primitif, yang tidak bisa dibandingkan dengan suara biola klasik. Tidak ada satupun orkestra alat musik tradisional Belarusia yang memainkan biola rakyat. Mikhail berusaha memperbaiki ketidakadilan ini. Ternyata, biola yang terbuat dari busa polistirena dalam hal suara bisa bersaing dengan banyak biola klasik. Saya tinggalkan tautan ke kanal orang luar biasa ini di bawah video. Kita kembali lagi ke 3 musim berenang sebelumnya. Karena pada produk eksperimental pertama, kami berusaha semaksimal mungkin untuk tidak membuat kesalahan. Saya pun tidak malas dan memotong sisa-sisa busa. 8 lembar melengkung dan 4 lembar yang tidak melengkung. Semua MPPS yang dibutuhkan. Saat merekapkan, saya berusaha mengoleskan lem dengan hati-hati. Sukiasvili VE pada satu sisi, pada sisi lainnya milik kita. Dan untuk kekuatan yang lebih baik, tambahkan strip di antara keduanya. Dengan demikian, sambungan lemnya menjadi lebih kuat daripada material itu sendiri. Agar lembaran-lembaran tidak bergeser, saya selalu menekannya dengan beban. Lembar keempat saya potong memanjang menjadi 2 bagian. Setelah lem busa mengeras, saya memotong kelebihannya. Dari balok kayu, saya membuat jangka improvisasi. Saya menggambar lingkaran dengan jari-jari 1 meter 50 cm. Di salah satu sisi lembaran, saya memotong 1/4 bagian. Bersambung. Selanjutnya, belum ada detail khusus, dan semuanya jelas dari video. Yang terpenting, saya tidak pelit menggunakan lem. Di beberapa bagian, lembaran yang melengkung tidak mau menempel tepat di garis. Saya terpaksa menggunakan kekuatan penyikat dari sekrup. Busa cepat mengeras. Saya potong. Очень небольшой. Dan sekarang, baskom yang sangat ringan sudah jadi. Lalu saya membutuhkan pelapis anti-air elastis 2 komponen. Merek produknya ada di video. Saya masih punya sisa. Membeli yang baru khusus untuk ini cukup mahal. Dijual dalam jumlah besar, padahal yang dibutuhkan hanya sedikit. Pasti bisa cari yang lain juga. Berbeda dengan styrofoam putih biasa, APPS tidak menyerap dan tidak tembus air. Karena itu,
Idenya adalah menggunakan APPS sebagai bahan utama kedap air dan hanya menutup rapat sambungan yang bisa bocor air. Setelah mengeras, lapisan kedap air ini tetap elastis. Saya melapisi sambungan dari dalam dan luar. Karena lembarannya masih dikerjakan manual dan lentur, waktu itu saya belum membuat altem bengkok Penoplex. Jadi lingkarannya tidak selalu sempurna. Sementara saya tempelkan lembaran yang masih bebas. Lapisan kedap air yang tebal akan retak saat mengerut. Saya harus memperbaikinya dengan alat yang paling presisi. Kemudian, saya menggunakan jaring kaca plester dengan lebar 1 meter dan ukuran lubang 5 x 5 mm. Saya memotong sepotong sepanjang 5 meter dan memotong lebarnya menjadi sekitar 70 cm. Sekitar 20 cm saya buat seperti rumbai. Lalu rumbai. Lalu, saya meletakkan jaring di bawah tempat yang akan menjadi bak mandi. Saya menggambar garis dan memotongnya, menyisakan ketebalan dinding sekitar. Ketebalannya, saya ingatkan, hanya 3 cm. Itu saya mencampur adonan lem yang biasa saya gunakan untuk plesteran isolasi panas dari busa polisterena, Penoplex, dan wall mineral. Rumbai diperlukan agar penguatan bisa masuk ke bagian dasar dan membentuk lapisan penguat yang utuh. Saya sendiri tidak pernah mempelajari kekuatan bahan. Tapi, secara intuitif, saya paham bahwa silinder lebih kuat daripada balok. Jadi, bak mandi berbentuk bulat pasti lebih kuat daripada yang berbentuk persegi panjang. Bentuknya yang ngongkung memungkinkan distribusi tegangan secara merata di seluruh permukaan saat menerima gaya. Pada bak mandi mini kolam renang berbentuk balok, tegangan akan terkonsentrasi di sudut-sudut dan pada bagian tepinya. Dengan beban yang sama pada bahan yang sama, tegangan pada silinder akan jauh lebih rendah, sehingga membuatnya lebih tahan terhadap deformasi dan kerusakan. Itulah sebabnya saya tanpa ragu memilih bentuk bulat. Bagian dasar juga saya perkuat dengan jaring secara teliti. Saat saya menggunakan pelapis anti air untuk menyegel sambungan, saya sebenarnya tidak terlalu yakin bisa langsung mendapatkan wadah yang benar-benar kedap air. Tapi saya sangat ingin mencobanya. Untuk tingginya, ini baru setengah dari kolam rendamnya. Tepinya akan ditinggikan dan akan muncul sambungan-sambungan baru yang juga harus disegel. Itulah sebabnya saya baru memperkuat bagian dalamnya, belum sampai ke seluruh tinggi tepi kolam. Kolam rendamnya jadi terasa jauh lebih berat. Agar tidak merusak tepi kolam yang rapuh dan belum diperkuat, kami membaliknya dengan hati-hati, berusaha untuk tidak terlalu menekan bagian tepinya. Seperti ini. Kita angkat sedikit, lalu maju ke depan. Begini. Oh, dan seperti ini, menahan di bagian belakang tepi kolam. Selesai. Terima kasih. Saya akan menutup sambungan dari luar. Saya memotong strip jaring sepanjang 5 meter 20 cm karena keliling luar lebih panjang dari keliling dalam. Untuk lebarnya, saya tidak memotongnya. Saya membuat rumbai sedikit lebih kecil, lebarnya sekitar 45 cm. Dan proses plesteran serta penguatan permukaan dengan jaring kaca itu benar-benar proses yang sangat menarik. Hal ini juga diakui oleh Natalia dan putra bungsu saya, German. German, dalam salah satu video terbaru di kanal lagu Yasha Kosyak, dengan mudah berhasil membangun gudang. Ngomong-ngomong, gudang itu sekarang 90%-nya bukan lagi terbuat dari XPS, tapi dari styrofoam putih biasa. Jadi, teknologinya jadi makin murah, karena styrofoam putih lebih murah. Kami terus berkembang. Tautan tentang gudang ini ada di bawah video. Bagi yang belum melihat, silakan tonton.
Di sini, pekerjaan saya mirip seperti pekerjaan seorang pembuat tembikar. Hanya saja, dalam kerajinan tembikar klasik, bahan mentahnya yang berputar, sedangkan pembuat tembikarnya diam di tempat. Dalam kasus saya, justru sebaliknya. Hidup memaksa saya untuk terus bergerak. Saya mengoleskan lem dengan roskam dan spatula sedang. Untuk meratakan permukaan, spatula lebar sangat cocok. Hal penting berikutnya adalah menyiapkan permukaan dasarnya. Di video sebelumnya, saya hanya sedikit menekankan hal ini. Oleh karena itu, saya ingin benar-benar menekankan hal ini kepada Anda. Pada Natalia, di sambungan antara dasar dan sisi-sisinya muncul retakan. Kemungkinan besar ini terjadi karena pondasi yang lemah atau tidak rata. Saat cuaca panas, lapisan penguat yang tipis cepat mengering. Sebaiknya lapisan itu dibasahi. Bahkan kolam kecil yang ringkas ini, kolam mini, akan memiliki volume 2 meter kubik. Dan 2 meter kubik air itu sama dengan 2 ton ditambah berat kolam itu sendiri. Lebih dari 2 ton adalah beban yang sangat berat. Dan jika tiba-tiba salah satu sisi mulai turun secara tidak merata, ada risiko besar kerusakan bahkan pada material bangunan yang sudah teruji. Dalam kasus ini, bahkan kolam beton pun bisa retak. Itulah sebabnya saya mengangkat lapisan tanah subur dan mengisinya dengan pasir sungai. Dengan rajin, saya membasahi pasir dengan banyak air untuk pemadatan. Dan dengan penuh tanggung jawab, saya memadatkan dasar pasir di lubang tersebut. Saya juga berusaha membuat permukaan bantalan pasir yang sudah diratakan menjadi sedatar mungkin. Rusak. Kolam rendam ini juga terasa jauh lebih berat. Dan risiko untuk merusak tepi bak yang tidak terlindungi saat terbalik menjadi lebih besar lagi. Tapi semuanya berjalan lancar. Karena masa wadah yang terus bertambah dengan cepat, diputuskan untuk memindahkannya ke tempat pemasangan. Bekerja di bawah atap tentu saja sangat nyaman. Dengan tinggi penuh pada sisi kolam, kolam bisa menjadi sangat sulit untuk dipindahkan. Ini adalah satu lagi keunggulan bentuk bulat. Saya percaya bahwa penemuan roda oleh nenek moyang kita adalah alasan mengapa kita memiliki apa yang kita miliki sekarang. Pada masa sebelum roda ditemukan, orang-orang hidup dengan santai, sepenuhnya selaras dengan alam. Semua orang mendapatkan cukup hewan buruan. Semua orang mendapatkan cukup tumbuhan. Di bumi ini benar-benar seperti surga. Roda yang ditemukan mulai berputar. Muncul keserakahan, haus akan keuntungan, kerja upahan, dan obsesi untuk menaklukkan wilayah baru. Dan memperbudak bangsa-bangsa yang belum mengenal roda. Kadang-kadang saya melihat satu tukang kebun bekerja untuk yang lain. Saya sangat paham bahwa itu bukan karena kemiskinan. Itu hanyalah bentuk protes. Karena pada dasarnya, cara kerja mesin bajak dan traktor juga menggunakan roda. Saya mulai membuat tingkat kedua kolam rendam. Ini akan menggandakan volumenya. Untuk penahan sementara, saya tidak ragu menggunakan sekrup. Lubang-lubangnya nanti tetap bisa ditutup rapat tanpa masalah, karena letaknya dekat dengan sambungan. Bentuk lingkarannya lagi-lagi kurang sempurna. Karena itu, saya memasang balok penyangga sementara untuk memperbaiki bentuk lingkaran. Setelah lapisan kedap air mengering, saya mengaplikasikan lapisan penguat sampai ke bagian paling atas. Sebenarnya, saya sendiri kurang yakin bisa langsung membuat wadah yang benar-benar kedap air, hanya mengandalkan sifat XPS yang tidak tembus air. Kalau soal kekuatan wadah untuk menahan air, saya lebih yakin itu bisa tercapai. Karena saya adalah seorang ahli kekuatan material secara intuitif, saya sangat paham bahwa penoplex yang diperkuat di kedua sisinya berubah menjadi material komposit,
di mana juga bekerja efek panel sandwich. Jika bak mandi ini bisa menahan volume air tapi sedikit bocor, saya akan mempertimbangkan untuk menambah lapisan kedap air di bagian dalamnya. Jika bocornya parah, saya akan memesan lapisan dalam dari PVC. Tapi dengan lapisan seperti itu, biaya produksinya yang saat ini sangat murah akan jadi jauh lebih mahal. Karena lapisan PVC yang dibuat khusus, harganya beberapa kali lebih mahal daripada semua bahan yang sudah digunakan. Untuk pelapis luar kolam renang, saya mencampur lem keramik yang paling murah. Saya berusaha mengoleskan lem secara rapat. Saya menunggu beberapa jam dan dengan sepotong kawat yang ditekuk, saya membuat garis pada sambungan di antara batu-batu buatan. Di sini yang terpenting adalah jangan sampai terlewat. Jika lem sudah mulai mengeras, pekerjaan seperti ini akan membutuhkan tenaga jauh lebih banyak. Bekerja dengan lem yang masih basah sangat menyenangkan. Kami memilih opsi finishing yang paling sederhana. Padahal sebenarnya ada banyak sekali pilihan. Namun, hasil finishing kolam rendam milik Natalia benar-benar keren. Tautan ke videonya saya taruh di bawah video ini, silakan cek. Saya melanjutkan penguatos dari dalam juga. Karena lagu-lagu Yesha Kosyak sudah untuk keempat kalinya dinominasikan untuk penghargaan DIW Blogger Terbaik, yang untuk ketujuh kalinya diadakan oleh Semua Ala Pro. Kali ini kami berhasil masuk ke 2 nominasi sekaligus, di Y Edukator dan Penjaga Sumber Daya. Pemungutan suara akan berlangsung hingga 30 November. Saya tinggalkan tautan untuk pemungutan suara di bawah video. Di sana, Anda juga bisa memenangkan tiket ke acara penghargaan yang akan diadakan di Moskow. Anda bisa mendukung kanal melalui layanan Boosty. Tautannya ada di bawah video. Lagu-lagu Yesha Kosyak juga bisa didukung di YouTube melalui tombol gabung. Untuk palet warna kali ini, yang bertanggung jawab adalah istri dan putri saya. Saya hanya melapisi permukaan luar dengan pernis akrilik berwarna untuk batu. Untuk finishing topi perahu, saya menggunakan potongan pipa saluran air berdiameter 50 mm. Baru setelah itu, seorang pelanggan saluran lagu Yesha Kosyak memberitahu saya bahwa isolasi panas yang lembut untuk pipa juga bisa digunakan. Ngomong-ngomong, itu ide yang bagus. Terima kasih banyak. Idealnya, bak rendam ini dibiarkan mengeras sepenuhnya setidaknya selama 2 minggu.
Tapi saya sudah tidak sabar, jadi saya mengisi airnya setelah beberapa hari saja. Kami mulai mandi, semuanya luar biasa. Sekitar seminggu kemudian, mulai muncul beberapa kerusakan yang cukup terlihat. Saat disentuh, tidak basah. Air dari kolam tidak berkurang. Saya sengaja mengukur. Penurunan permukaan air selama seminggu paling banyak 1 atau 2 cm. Saya anggap itu karena penguapan alami. Pada musim ketiga penggunaan, semuanya masih tetap baik-baik saja. Hanya saja retakan-retakan menjadi sedikit lebih besar. Tapi menurut saya, itu justru memberikan kesan alami tambahan. Bagian dalam kolam sengaja tidak saya cat atau lapisi mozaik, karena ini adalah eksperimen. Dan saya terus mengamati permukaannya. Jika Anda ingin membuatnya juga, saya sarankan untuk membuat lapisan tambahan di dasar kolam. Tangga yang saya pasang untuk naik turun meninggalkan bekas lekukan. Namun, kekedapan airnya tetap terjaga. Jangan lupa beri jempol ke atas, subscribe ke kanal Lagu Yasya Kosyak. Ikuti juga YouTube, grup VK, TikTok, dan Zem. Semua tautannya ada di bawah video. Jangan lupa juga tekan loncengnya agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru. Semoga damai tercipta di seluruh dunia. Terima kasih.